Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2024 mencapai 24 juta jiwa dengan garis kemiskinan atau batas minimum pendapatan sebesar Rp595.000 per bulan. Tentunya puluhan juta orang tersebut harus hidup prihatin. Namun baru-baru ini heboh pemberitaan parade mobil mewah anggota dewan di gedung DPR RI. Simak informasi selengkapnya di VOI hari ini. Terlihat mobil-mobil mewah memenuhi kawasan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Mulai dari Lexus, Land Cruiser, Land Rover Defender, Rubicon, GMC Yukon, hingga Rolls-Royce yang harganya miliaran rupiah. Anggota DPR termuda yang usianya baru 23 tahun saja menggunakan Lexus. Dalam LHKPN-nya, Anissa Mahesa menggunakan satu mobil Lexus LX 570 tahun 2019 dengan status hibah tanpa akta. Harga mobil itu senilai 2,2 miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni juga dikenal mengoleksi mobil mewah. Dia sering membagikan foto garasi rumahnya yang dipenuhi mobil sport seperti Porsche yang harganya mencapai 8 miliar rupiah. Ketua DPR 2 periode Puan Maharani ternyata juga hobi mengoleksi mobil. Dalam LHKPN-nya, tercatat Puan memiliki 7 mobil tua dan antik serta 3 motor Harley Davidson. Banyak warganet berkomentar, para anggota DPR terlalu bermewah-mewah tanpa peduli dengan rakyat. Namun, ada pula warganet yang berterima kasih karena para wakil rakyat tersebut telah mewakili masyarakat yang ingin duduk manis di kursi mobil mewah miliaran rupiah sambil disopiri dan dikawal polisi patwal tanpa harus bermacet-macetan di jalan. Pertanyaannya, berapa gaji dan tunjangan anggota DPR hingga bisa bermewah-mewah seperti itu? Apa saja tugas dan tanggung jawabnya? Besaran gaji DPR RI telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Dalam aturan tersebut, gaji pokok Ketua DPR Rp5.040.000 per bulan, Wakil Ketua DPR Rp4.620.000 per bulan, dan anggota DPR Rp4.200.000 per bulan. Sedangkan tunjangannya mencakup tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan uang sidang yang kalau ditotal semuanya sekitar 54 juta per bulan. Namun nominal tersebut belum termasuk uang perjalanan dinas, yang mana uang perjalanan dinasnya per hari mulai dari 3 hingga 5 juta rupiah. Tak hanya itu, anggota DPR juga mendapatkan rumah dinas serta biaya pemeliharaan rumah dan dana pensiun 60% dari gaji. Namun, pada masa jabatan 2024-2029, fasilitas rumah dinas DPR dihapus karena kondisi rumah dianggap kurang layak. Sebagai gantinya, anggota dewan akan mendapatkan uang tunjangan perumahan setiap bulannya. Lalu soal tugas anggota DPR, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi legislasi, DPR selaku pemegang kekuasaan memiliki peran untuk membentuk undang-undang. Dalam fungsi anggaran, DPR memiliki tugas untuk membahas dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Dalam fungsi pengawasan, DPR melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Tentunya seluruh tugas yang dijalankan itu seharusnya mewakili suara rakyat. Seperti dalam UU tersebut yang menyebutkan bahwa fungsi-fungsi yang dijalankan harus dalam kerangka representasi rakyat. Ya, namanya saja Dewan Perwakilan Rakyat.